Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Puji. Kembali lagi kita diskusi soal kuantitatif. Masih di Student Area Prodi Ilmu Komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi WI. Nah, biasanya Bu Puji sesudah kita bicara soal teori ya dalam penelitian kuantitatif, itu di kelas mahasiswa sering sekali bingung ngebedain antara definisi konseptual sama definisi operasional. Itu sebetulnya gimana sih gitu kan ya. Sebenarnya kalau konsep namanya konsep kan dia definisi penjelasan batasan dari sebuah variabel ya, dari konsep ya. Jadi biasanya sih kan misalnya mahasiswa adalah gitu ya. Tingkat kekayaan seseorang adalah gitu. Terus apalagi tadi kita terpaan media adalah gitu ya. Nah, sedangkan kalau operasional itu kan lebih ke di breakdown ya, dari konseptual kemudian di breakdown menjadi sesuatu yang bisa diamati dan diukur. Misalnya kayak terpaan media sosial tadi, bagaimana cara mengukurnya? Kan bisa dari frekuensi, berapa lama kita mengakses, ada nggak atensinya, ada nggak emosinya yang terbawa misalnya. Itu breakdown dari konseptual ya sebetulnya. Kemudian kalau tingkat kekayaan, cara ngamatinya gimana, cara melihatnya gimana. Punya rumah enggak? Kalau misalnya punya rumah tingkat apa enggak? Iya. Luasnya berapa? Kemudian apalagi status misalnya pendidikan ya. Strata 1, S2, S3 bisa jadi semakin tinggi kita menduga semakin banyak pundi-pundi yang di rumah, bisa jadi gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa mengukur tingkat kemandirian seseorang secara ekonomi gitu ya. Nah biasanya batasan ini kan kita bisa lihatnya dari mana, Bu? Kerangka teori. Kerangka teori. Ya, kan memang sebelum masuk ke definisi konseptual dan operasional kan kita harus nyusun dulu tuh kerangka teori ya kan. Saya selalu katakan ke teman-teman bahwa nggak bisa kalian bikin definisi operasional kalau belum nyusun kerangka teori. Dan itu bisanya ditemui dengan baca ya. Ya, balik lagi ikro ya, baca. Dan memang untuk menyusun kerangka teori kita nggak bisa cuman ngambil dari satu referensi ya kan, harus baca banyak buku. Dan biasanya kalau kita udah baca banyak buku itu kan kita menemukan definisi-definisi yang berbeda nih. Betul. Antara satu tokoh katakanlah dengan ilmuwan yang lain gitu kan. Nah, dari itu bisa kita himpun nih di kerangka teori. Nah, nanti saya sering sampaikan bahwa yang paling lengkap, definisi yang paling lengkap, yang paling sesuai dengan penelitian Anda bisa kalian taruh di definisi konseptual. Jadi definisi konseptual itu yang konsep atau definisi yang paling lengkap deh. Gitu. Karena dari sana kita akan lebih mudah untuk membreakdownnya ke indikator-indikator untuk mengukur tadi di definisi operasional kan gitu. Benar. Karena kalau kerangka teorinya aja nggak lengkap, kita baca bukunya sedikit, maka akan kesulitan. Ini akan diukur dengan indikator apa sih? Misalkan di kerangka teori teman-teman cuman menyusun definisinya aja misalkan. Tapi nggak ada tuh misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi apa. Nggak ada petunjuknya, nggak ada guideline bagaimana cara mengamatinya. Akan kesulitan. Jadi untuk bisa mengerjakan definisi konseptual dan operasional, lengkapi dulu kerangka teori. Kerangka teorinya. Gitu. Karena kan memang kuantitatif itu menguji teori ya. Ya kan? Kalau teorinya aja belum lengkap atau belum disusun ya nggak akan bisa. Nggak akan jadi. Gitu. Jadi teori pun kemudian kan dikembangkan ya oleh expert-expert, oleh ahli-ahli. Ya, betul. Nah bisa jadi argumen, pendapat, asumsi, hasil penelitian juga. Betul. Itu semua memperkaya kita untuk kemudian bisa membreakdown, memperjelas dari si konseptual itu tadi. Jadi indikator-indikator yang nantinya kalau kita bicara lebih lanjut itu akan mempermudah juga untuk menyusun instrumen penelitian. Benar. Jadi kita itu kan masalah, meneliti, kemudian mengukur dengan alat ukur yang pas. Betul. Juga ya.
alat ukur yang pas itu nanti kita bahas ya Bu ya di tentang bahwa kan skala Ya. skala pengukuran. kalanya juga beberapa ya. Ya. Kayak misalnya ada Goodman, Ada ada Likert yang paling sering ya, Ya. paling sering digunakan Likert karena dia bisa kita gunakan untuk mengukur persepsi, Iya. sikap, Dan gitu ya. dia rentangnya cenderung lebih banyak gitu kan. Kalau Goodman Kalau Goodman kan dia hanya strike terbatas ya, 2 pilihan. ya, ya dan tidak. Suka, tidak suka. Oke, padahal bisa jadi di antara ya dan tidak itu ada macam-macam ya jawabannya betul. Nah, gitu. itu kalau di Likert, di skala Likert itu bisa di breakdown, misalkan dari yang sangat suka, sangat suka, kurang suka, tidak suka, sangat tidak suka gitu. Oke. Jadi level kesukaan pun bisa banyak Bisa misalkan. banyak ya. Nah itu biasanya kemudian sesudah kita tahu konseptualnya Bu ya, kemudian masuk ke bagaimana cara mengamatinya, itu operasionalnya ya. Itu cara mengukur indikator yang lebih terperinci gitu kan. Salah satu tujuannya operasional. Dan ini juga operasional itu kan memudahkan kita untuk mengumpulkan datanya, membatasi ruang lingkupnya, ada hintnya, ada pagarnya gitu kan. Kalau konsep itu mungkin lebih luas, lengkap. Kalau operasional dia lebih mengkerucut, Iya, gitu lebih ya. rinci juga. Lebih rinci, lebih detail, gitu. Dan yang jelas ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan data, karena Iya, kan betul. misalnya mau meneliti tentang terpaan media sosial, kalau nggak dibatasin media sosial apa? Iya. Yang bisa mana? kemana-mana gitu. Dan Iya. peneliti akan bingung sendiri. Kalau tidak ada batasan-batasannya ya. Dan menariknya di penelitian kuantitatif itu kita boleh loh mengadopsi indikator-indikator yang sudah ada sebelumnya, Iya, itu yang tadi. sudah dirumuskan. Misalkan di penelitian sebelumnya nih udah neliti tentang minat menonton misalkan atau minat beli misalkan. Nah itu bisa kita ketika uji validitasnya itu dikatakan valid, reliabilitasnya dikatakan reliable, bisa kita adopsi ke dalam penelitian kita. Nah, Itulah itu fungsinya. enaknya. Fungsinya membaca, ya Bu Iya, Puji iya. ya. Karena semakin banyak membaca, khasanahnya juga Iya semakin betul. banyak. Kadang-kadang mahasiswa itu kemudian bingung menjawab bagaimana operasional karena memang kurang banyak literasinya, Iya, betul. literaturnya kurang banyak, referensinya kurang banyak. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Bu mendefinisi sendiri? Boleh. Boleh. Tadi kan alternatif ya. Kalau kemudian memang variabelnya sering dipakai untuk penelitian sebelumnya, misalkan sudah ada, kan kita juga di dalam kerangka penelitian itu kan juga melihat penelitian sebelumnya kan. Tapi itu dasarnya ya, Iya. bukan berdasarkan karangan kita sendiri enggak, gitu kan Bu. gitu kan. Emang ada dasarnya. Jadi kita bisa mengadopsi indikator atau kemudian nanti sampai ke dengan instrumen dari penelitian sebelumnya, atau kita meng-create sendiri juga boleh. Gitu. Tapi berdasarkan Kerangka teori balik lagi, kerangka tidak boleh teori, ngarang. penelitian yang terdahulu itu sebagai dasar pengetahuan kita. Nah, kemudian kan menerjemahkan ini dalam instrumen penelitian ya. Kalau di bab keberapa itu kan juga ada matriks kerja ya, Iya. Bu Putri ya. Itu biasanya kita jadikan lampiran. Kalau jadi di proposal itu teman-teman di bab 1 akan membuat definisi konseptual, definisi operasional, dan matrik. Matrik itu sebenarnya kan meringkas aja ya dari definisi operasional yang masih Ya, lebih deskripsi. mudah ya. Matrik bentuknya tabel gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di tabel. Di sana ada variabel, ada indikator, tolok ukur gitu ya kan. Kalau mau nambahin skala pengukuran Boleh, bisa. iya. Atau kemudian ini Bu, yang paling ujung tuh dia ada di item instrumen atau pertanyaan nomor Iya, berapa. betul, iya. Untuk mempermudah juga ngecek Iya. apakah semua indikator itu sudah Semuanya dibuat dibuat instrumennya. ya, dan variabelnya kan tetap 2 ya Bu ya, X sama Y-nya Iya, ya. betul, Dan betul. kemudian indikatornya dari masing-masing variabel itu apa. Iya. Nanti masuk ke pertanyaan, butir-butir pertanyaannya. Iya, betul. Baru yang terakhir item pertanyaannya. Sama ini Bu, kadang mahasiswa itu saya temui juga mencampur skala pengukuran. Jadi bisa jadi yang X itu dia pakai Goodman, nanti yang Y-nya dia pakai Likert. Likert. Nah, ini kan
Sulit nanti mengkodingnya. Bu Puji mau jawab? Tarik nafas dulu. Iya, itu agak sulit ya. Sebenarnya kan penentuan skala Likert, Goodman dan seterusnya itu kan juga dilihat dari variabelnya, jenis variabel yang kita sudah pernah bicarakan sebelumnya. Ada nominal, ada rasio, interval, dan disesuaikan dengan itu. Jadi kalau misalkan ya sebaiknya sih kalau saya menyarankan ya disamakan gitu ya. Kalau mau pakai Likert semua, pakai Goodman semua, agar pengukurannya nanti mudah. Ya, balik lagi gitu. Karena karakteristik kuantitatif kan memang harus terukur gitu ya. Gitu. Dan mudah di awal. Iya, betul. Oke, cukup sepertinya Bu. Iya, gitu ya Mbak ya. Tentang Lanjut operasionalisasi konsep. Nanti teman-teman akan membuat yang namanya, setelah kerangka teori, teman-teman akan membuat definisi konseptual, definisi operasional, kemudian matrik kerja, dan akan seterusnya membuat kuesioner atau instrumen penelitian. Gitu. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.